Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial di Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Tarik-menarik tak terelakkan saat gelandangan dan anak jalanan menolak diamankan petugas. Tarik-menarik antara petugas Dinas Sosial Kota Makassar dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial tak terelakkan. Ibu dan nenek tak terima serta mempertahankan cucunya yang terjaring razia sosial. Sempat terlibat keributan, akhirnya petugas berhasil mengamankan anak jalanan yang diduga dipekerjakan sebagai pengemis oleh ibu dan neneknya. Agar Kota Makassar ini dapat kita ambil yang anjal, anak jalanan, gepeng, dan pengamen, kayak begitu, Pak. Ini memang mereka sering meminta atau seperti apa, Pak? Iya, ini kita berapa kali pantau, sudah selalu berada di jalan. Petugas mengamankan beberapa anak jalanan yang kedapatan mangkal dan mengemis pada pengendara di beberapa perempatan lampu merah sepanjang Jalan Pengayoman, Makassar. Selanjutnya anak jalanan dibawa ke kantor dinas sosial untuk kemudian menjalani pembinaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuli Yusfin, iNews melaporkan. Pastikan tak ada zona merah di wilayah Jawa Timur. Gubernur Hovifah Indar Parawansa izinkan masyarakat menggelar sholat Idul Fitri di masjid dengan protokol kesehatan ketat. Sementara 6.000 kuota jamaah untuk sholat Idul Fitri di Masjid Al-Akbar, Surabaya telah ludes. Ratusan jemaah ini rela mengantre mengambil kartu untuk mengikuti sholat Idul Fitri di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Di masa pandemi, pengelola masjid membatasi kuota jemaah salat Idul Fitri hanya 15% dari kapasitas, yakni 6.000 jemaah. Pengaturan kapasitas jemaah dan staf jemaah juga diatur dengan jarak 1 meter lebih. Kuota sudah habis sejak tanggal 4 Mei kemarin, sekarang fokus tinggal pengambilan ID card saja. Ya, bagi jamaah yang tidak menggunakan ID card berarti mereka tidak masuk dalam kuota 15%. Kami mohon maaf kepada yang tidak memiliki ID card, dipersilakan untuk sholat Id di masjid atau lapangan lain. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengizinkan sholat Idul Fitri tahun ini digelar di masjid dengan syarat penerapan protokol kesehatan sangat ketat. Nah, pada posisi hari ini kan kita tidak ada zona merah, sehingga zona orange dan kuning ini memiliki kemungkinan untuk bisa menyelenggarakan. Zona orange maksimal 25%, zona kuning maksimal 50%, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Prototipenya adalah Al-Akbar. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Forkopimda tengah menggodok mekanisme protokol kesehatan saat menggelar sholat Idul Fitri. Sehingga pada saat penyelenggaraan sholat Idul Fitri, protokol ini bisa diterapkan bagi seluruh masjid penyelenggara dan dipatuhi para jemaah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri, sejumlah masjid mulai menyiapkan protokol kesehatan, termasuk di Masjid Al-Markas, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas kebersihan pun mulai membersihkan masjid agar jamaah nyaman melaksanakan sholat Id. Tak semua masjid diperbolehkan menggelar sholat Id berjamaah. Namun untuk masjid yang diperbolehkan, seperti Masjid Al-Markas Sulawesi Selatan, ini harus menyiapkan protokol kesehatan yang lengkap. Jarak antara jamaah saat sholat Id harus diperhatikan. Perlengkapan tempat cuci tangan pun harus disiapkan. Cairan disinfektan dan mensterilkan lantai pun harus dilakukan sebelum masjid dibuka untuk sholat Id nantinya. Ya, beberapa daerah mengizinkan masyarakat menggelar sholat Idul Fitri di masjid dengan protokol kesehatan ketat. Dan untuk mengetahui persiapan, kita sudah terhubung dengan Nana Jamal di Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang Nana, bagaimana persiapan sholat Idul Fitri di sana?
Iya, Lovi Stefani, selamat siang dan juga pemirsa. Saat ini kami sedang berada di Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar, di mana pemerintah Kota Makassar sudah memberikan izin kepada warganya untuk bisa menjalankan ibadah sholat Idul Fitri nantinya di masjid-masjid yang ada di sekitaran RT RW ataupun masjid besar yang ada di lokasi mereka. Namun tentunya izin tersebut diberikan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Untuk Masjid Al-Markas Al-Islami sendiri sampai saat ini memang belum ada persiapan lain yang dilakukan di masjid ini karena mereka masih menantikan keputusan dari pemerintah kapan jatuhnya tanggal 1 Hijriah 1442. Namun persiapan dan juga penerapan protokol kesehatan ini selalu diperhatikan di Masjid Al-Markas Al-Islami, di mana mereka menyiapkan petugas di masing-masing pintu yang ada di masjid ini, di mana terdapat sejumlah 8 pintu sehingga nantinya akan ada 16 petugas yang bersiap untuk mengukur suhu dari setiap jamaah yang akan masuk ke masjid. Dan selain itu juga akan ada pembatasan jumlah jemaah yang dipersilahkan untuk beribadah di Masjid Al-Markas Al-Islami ini, di mana sebelumnya mereka dapat menampung sampai dengan 17.000 jemaah dan nantinya diharapkan ataupun juga diatur ini kurang dari 50% dari jumlah umat yang sebelumnya dapat ditampung di Masjid Al-Markas Al-Islami ini sendiri. Sampai sejauh ini persiapan yang sudah disiapkan sendiri oleh Masjid Al-Markas adalah dengan menerapkan batasan antara saf perempuan dan juga saf laki-laki. Stevi dan juga Levani. Baik, terima kasih Nana Jamal melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, tidak semua masjid boleh menggelar sholat Idul Fitri, dan di masa pandemi seperti ini warga dianjurkan melaksanakan sholat Id di rumah bersama keluarga. Dan untuk membahas lebih dalam tentang tata cara sholat Id di rumah, kita sudah terhubung dengan Ketua Bidang Fatwa MUI, ada Pak Asrorun Niam Soleh. Assalamualaikum Pak Asrorun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Mas Stefani ya. Iya, Pak Asrorun, ini masjid memang sudah mulai dibuka untuk sholat Id, tapi ada himbauan agar warga begitu sholat Id di rumah. Nah, ini tata caranya seperti apa kalau sholat Id di rumah, Pak Asrorun? Ya, terima kasih. Pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri hukumnya sunnah, tetapi dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, bagian dari syiar keagamaan. Karenanya bisa dilaksanakan di tanah lapang, juga dilaksanakan di masjid, bisa dilaksanakan di rumah ya. Ketika wabah COVID-19 di suatu daerah sudah mulai terkendali, memang disunahkan berkumpul di tempat lapang ya, seperti lapangan, kemudian masjid jami dan sejenisnya. Sementara ketika ada wabah COVID yang belum terkendali di suatu daerah, misalnya daerah merah yang memang kondisi penularan mempuncak, maka aktivitas sunnah itu bisa dilaksanakan di rumah. Mengenai tata cara pelaksanaannya itu nggak beda dengan pelaksanaan pada saat biasa kita sholat di masjid atau di tanah lapang ya. Sebelum sholat dilaksanakan, kita juga disunahkan untuk mandi besar ya, mandi seluruh tubuh dengan niat untuk kepentingan sholat Idul Fitri. Kemudian kita memilih pakaian yang terbaik, disunahkan bagi yang lelaki memakai pakaian putih. Kemudian disunahkan memakai wewangian. Disunahkan sebelum berangkat kita makan dulu ya sebelum sholat. Kalau sholatnya di rumah bersama keluarga juga tetap disunahkan untuk makan dulu sebagai penanda bahwa kita sudah tidak berpuasa. Nah kalau tempatnya di luar rumah maka mengambil rute yang berbeda antara berangkat dan juga pulang. Ini yang terkait dengan persiapan sebelum pelaksanaan. Kemudian pada saat pelaksanaan ya biasa ini tidak perlu pakai azan atau iqamah, itu kita ada keluarga yang menyertai misalnya ya, kita ya salat Idul Fitrinya berjamaah. Misalnya kita sebagai suami, kemudian ada istri, kemudian ada anak 4 atau 2 atau 3,
kita berjamaah bersama keluarga. Tata caranya sama, tetapi kalau jumlah jamaahnya kurang dari 4, kita tidak perlu melaksanakan khutbah setelah sholat Idul Fitrinya. Sementara kalau jumlah jamaahnya lebih dari 4, kita disunahkan untuk khutbah Idul Fitri usai pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah tersebut. Prinsipnya kegiatan sholat Idul Fitri di rumah itu hayatnya, tata cara pelaksanaannya nggak berbeda dengan pelaksanaan pada saat kita di masjid atau di tanah lapang. Iya, Pak Asrorun, ini kan banyak juga warga yang tidak mudik begitu kan, ada himbauannya agar tidak mudik. Nah ini kalau misalnya perantau begitu tidak bertemu keluarga tapi sholatnya di rumah sendirian, ini sah atau tidak? Bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi sebelum sholat Idul Fitri, di malam Idul Fitrinya kita disunahkan untuk melaksanakan takbir, tahmid, tahlil sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah dan juga wujud pengagungan kita kepada kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pelaksanaannya? Bisa dilaksanakan secara berjamaah, secara sendiri-sendiri, di masjid, di rumah, di jalanan, ketika kita bertugas siaran, ketika kita bertugas melakukan liputan, ketika kita bertugas mengatur jalan, ketika kita bertugas di rumah sakit, dan di berbagai tempat. Ini disunahkan untuk takbir ya di malam Idul Fitri. Sementara kalau yang nggak mudik, kemudian dia tetap tinggal di kosan, di kontrakan, di rumah bersama keluarga, dia bisa melaksanakan sholat di rumah ketika memang kondisinya nggak memungkinkan untuk melaksanakan sholat di masjid sebagai langkah preventif dari penularan. Bisa jadi karena kondisi fisiknya kurang sehat, sekalipun di lingkungan ada didirikan salat Idul Fitri, atau bahkan dia terpapar COVID, dia nggak boleh bergabung dengan jamaah, tetapi bukan menjadi halangan untuk dia melaksanakan sholat. Sekalipun dengan sendiri, dia tidak berjamaah, sah nggak? Sah sholatnya, dia bisa sholat sendiri di rumah, di kediaman, di tempat isolasi, di rumah sakit misalnya. Ketika ada kendala untuk melaksanakan sholat di masjid, dia bisa sholat di rumah, baik berjamaah maupun dengan sendiri. Sendiri tetap sah ya. Terima kasih Pak Asrorun Niam, Ketua Bidang Fatwa MUI atas informasinya. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, Gubernur DKI Jakarta menganjurkan warga untuk sholat id di rumah. Bila tetap ingin sholat id di masjid, Anies menganjurkan untuk sholat di masjid komunitas atau pemukiman warga setempat. Sholat Idul Fitri dianjurkan di rumah masing-masing, dan bagi warga yang melaksanakan sholat di luar rumah, maka dianjurkan untuk melaksanakannya di tempat sholat id setempat. Jangan pergi jauh sekedar untuk melaksanakan sholat id, supaya lokasi-lokasi kegiatan sholat adalah lokasi yang dikunjungi orang setempat. Ini untuk menghindari potensi penularan lintas wilayah, dan semua dianjurkan berada di lokasi yang sama, baik itu di lapangan ataupun dilakukan di masjid. Dan bila dilakukan di masjid setempat, maka kapasitasnya adalah 50. Kementerian Agama melarang kegiatan takbir keliling. Kendati demikian, takbiran tetap dapat digelar di masjid dengan protokol kesehatan secara terbatas. Ramadan dan Idul Fitri tahun ini masih berlangsung dalam situasi pandemi COVID-19. Hingga saat ini, kasus baru COVID-19 belum benar-benar menunjukkan penurunan signifikan. Masyarakat pun diminta tetap waspada, khususnya saat malam takbiran nanti. Untuk menghindari persebaran COVID-19, pemerintah kembali melarang umat Islam melaksanakan takbiran keliling.
Peraturan tersebut tertuang dalam surat edaran terkait dengan pedoman sholat Idul Fitri. Tahun lalu, takbir keliling juga dilarang hingga akhirnya umat Islam menggelar takbiran secara virtual. Seperti yang pernah dilakukan pengurus Masjid Istiqlal, takbiran virtual ini menggunakan siaran televisi dan kanal YouTube Masjid Istiqlal. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Idul Fitri, para penjual selongsong ketupat mendulang rezeki. Omset dagangannya bisa mencapai jutaan rupiah. Informasinya sesaat lagi.